Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Alright guys, baik kan kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pedang-pedang Rasulullah. Ada 9 pedang milik Nabi Muhammad SAW. Apa saja ya guys? Check it out. 1. Pedang Al-Ma'thur. Pedang Al-Ma'thur adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Pedang ini merupakan warisan dari ayahanda beliau. Kemudian pedang Al-Ma'thur ini dibawa ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan akhirnya pedang ini diberikan bersama-sama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Guys, sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Bentuknya blade dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas dengan bentuk berupa 2 ular dengan berlapiskan emerald dan virus. Di dekat pegangan itu terdapat tulisan Arab bermotif kufi yang berbunyi Abdullah bin Abdul Muthalib. Guys, jangan lupa bantu channel kami dengan subscribe dan klik notifikasinya ya. Terima kasih. 2. Pedang Al-Adab. Al-Adab, nama pedang kepunyaan Rasulullah ini berarti memotong atau tajam. Pedang ini kemudian dikirimkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum Perang Badar. Beliau menggunakan pedang Al-Adab ini di Perang Uhud. Dan pengikut-pengikutnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang, pedang ini berada di Masjid Husain di Kairo, Mesir. 3. Pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan pada Perang Badar. Dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Perang Uhud, dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya, Ali menggenggam pedang Zulfikar dan mengembalikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Bentuknya blade dengan 2 mata. 4. Pedang Al-Battar. Guys, pedang Al-Battar adalah pedang Nabi Muhammad SAW hasil rampasan perang dari Bani Qainuqa. Pedang ini disebut sebagai pedang para nabi. Sebabnya pada pedang ini terdapat ukiran tulisan Arab yang bunyinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud alaihissalam ketika memotong kepala Jalut, pemilik pertama pedang ini. Pada pedang ini juga terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai tulisan Nabatean. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 101 cm. Dikabarkan bahwa pedang ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika beliau turun ke bumi kembali untuk mengalahkan Dajjal. 5. Pedang Hataf. Guys,
Pedang Hataf adalah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan perang dari Bani Qainuqa. Alright guys, dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mengambil pedang Al-Battar dari Jalut sebagai rampasan perang ketika beliau mengalahkan Jalut pada saat umur sekitar 20 tahunan. Allah SWT memberikan kemampuan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bekerja dengan besi, membuat baju baja, senjata, dan alat-alat perang. Beliau juga membuat senjatanya sendiri. Hataf adalah salah satu buatan Nabi Daud alaihissalam. Pedang ini menyerupai Al-Battar, tetapi lebih besar. Beliau menggunakan pedang ini yang kemudian disimpan oleh suku Levita, suku yang menyimpan senjata-senjata Bani Israel, dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang guys, pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Bentuknya blade dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm. 6. Pedang Al-Mikhdam. Pedang Al-Mikhdam ini guys berasal dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. Namun ada kabar lain bahwa pedang ini berasal dari Ali bin Abi Thalib sebagai hasil rampasan perang pada serangan yang beliau pimpin di Syria. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Bentuknya blade dengan panjang 97 cm dan mempunyai ukiran tulisan Arab yang berbunyi Zainuddin Al-Abidin. 7. Pedang Al-Rasub. Pedang Al-Rasub ini guys terdapat di rumah Nabi Muhammad SAW dan dijaga oleh keluarga dan sanak saudaranya, seperti layaknya bahtera atau ark yang disimpan oleh Bani Israel. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Bentuknya blade, panjangnya 140 cm. Mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi Ja'far As-Shadiq. 8. Pedang Al-Qadib. Guys, pedang Al-Qadib ini berbentuk blade tipis sehingga jika dilihat sepintas mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika bepergian. Jadi tidak digunakan untuk berperang. Terdapat tulisan di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tidak ada petunjuk dalam sumber sejarah bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad SAW dan hanya digunakan oleh Khalifah Fatimiyah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Panjangnya 100 cm dan sarungnya berupa kulit hewan yang dicelup. 9. Pedang Qal'a. Guys, pedang Qal'a ini dikenal juga sebagai pedang Qal'i atau pedang Qul'i. Guys, kata Qal'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai rampasan perang dari Bani Qainuqa. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika beliau menemukan sumber air Zam-Zam di Mekah.
Guys, sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab yang berbunyi, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah." Pedang ini berbeda dari pedang yang lain karena mempunyai desain berbentuk gelombang. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Sumber bacaan bahasan ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you. Thanks for watching ya guys. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.